Shalom, bergabung kembali dalam kelas tafsir WP3. Kali ini secara singkat saya akan menyampaikan tentang 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai pasal 3 ayatnya ke-18 tentang memelihara jemaat agar setia. Garis besar 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai pasal 3 ayat 18. Yang pertama, panggilan ilahi, dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah, memelihara doktrin, ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, permohonan pribadi, semoga Injil beroleh kemajuan, semoga kita dilepaskan dari orang-orang yang jahat, semoga Tuhan menjaga Anda dari kejahatan, semoga Anda taat, semoga Anda terus bertumbuh dalam kasih dan ketabahan. Poin yang ketiga, sesuatu yang tidak tertib, mematuhi ajaran palsu, dan perilaku yang tidak tertib. Sedangkan poin yang keempat mengenai disiplin gereja. Yang terakhir, selamat tinggal atau salam berkat terakhir dari penulis. Panggilan ilahi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat 13 sampai 17. Sesungguhnya Paulus sedang menjelaskan dasar keselamatan kepada jemaat Tesalonika. Langkah yang pertama, mereka dipilih oleh Allah. Langkah kedua, mereka dipanggil oleh Allah. Dan langkah yang ketiga, mereka harus memelihara doktrin. Dan yang keempat, mereka ditetapkan oleh Allah. Dipilih oleh Allah dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Pilihan Allah tidaklah sewenang-wenang. Hal itu didasarkan pada respon orang percaya terhadap panggilan Roh Kudus. Orang-orang percaya di Tesalonika terpilih sebagai buah pertama dari Injil di Tesalonika. Sedangkan ungkapan dipanggil oleh Allah, oleh Injil, Tuhan menggunakan pemberitaan Injil sebagai sarana untuk memanggil orang-orang untuk diselamatkan. Sedangkan frasa melihara doktrin, baik secara lisan maupun secara tertulis, respon orang percaya terhadap panggilan ilahi haruslah mematuhi terang yang dia telah terima. Yang terakhir, ditetapkan oleh Allah dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Setiap perbuatan baik yang bisa kita lakukan adalah hasil dari kasih dan karunia Allah yang bertindak di dalam diri kita. Ini merupakan sebuah kehidupan yang konsisten menegaskan pilihan ilahi. Dalam pasal 3 ayat 1 sampai 5 di sini Paulus sedang menjelaskan tentang permohonan pribadi. Doa permohonan agar firman Allah beroleh kemajuan. Karena Paulus menulis dari Korintus, ia memikirkan perlombaan. Dia ingin agar Injil berkembang lebih dari sebelumnya di tempat itu sehingga banyak yang dapat menerima pekabaran ilahi. Dia juga doa permohonan agar dilepaskan dari orang-orang jahat, orang-orang Yahudi yang menyebabkan masalah serius bagi Paulus di Korintus. Dan juga doa permohonan kepada Tuhan untuk menjauhkan kita dari kejahatan. Permintaan ini dibuat dengan sepenuhnya mempercayai kesetiaan ilahi. Doa permohonan bagi orang percaya untuk taat. Kata-kata Paulus lebih dari kumpulan nasihat, namun perintah dari Tuhan bagi orang percaya. Yang terakhir, doa permohonan agar jemaat di Tesalonika terus bertumbuh dalam kasih dan ketabahan. Kehidupan orang Kristen terus berkembang dalam kasih dan ketabahan. Pada pasal 3 ayat 6 sampai 12, sesuatu yang tidak tertib. Di sana jelas sekali bahwa jemaat-jemaat di Tesalonika, beberapa orang atau bahkan pemimpinnya sudah terseret kepada ajakan-ajakan pengajar-pengajar sesat bahwa kedatangan Tuhan segera akan datang, sehingga mereka tidak lagi bekerja. Mereka bermalas-malasan, mereka berpangku tangan, sehingga itulah yang menyebabkan Paulus menegur mereka supaya mereka terus bekerja. Beberapa orang telah berhenti dari pekerjaan mereka, mungkin karena doktrin yang salah tentang kedatangan Yesus yang sudah dekat. Mereka ikut campur dalam urusan orang lain di setiap rumah, dan mereka mencari nafkah dengan biaya orang lain.
hanya dengan dalih mempersiapkan gereja untuk peristiwa penting. Selain mengacu pada perilaku sendiri di Tesalonika, Paulus mengingat apa yang kami peringatkan kepada kamu dalam rangka menghadapi orang-orang yang tidak tertib. Saran bagi orang-orang tidak tertib adalah bahwa mereka harus bekerja, mereka harus kembali bekerja untuk menghidupi diri sendiri dan berhenti menjadi beban dan gangguan bagi saudara-saudaranya. Tentunya ajakan ini bukanlah sebuah ajakan yang kosong, tetapi Paulus pun juga bekerja siang dan malam. Paulus berjerih lelah membuat tenda untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan tidak membebani jemaat yang dia layani. Disiplin gereja pada pasal 3 ayat 13 sampai ayat 15. Kemudian ketika ketidaktaatan terlalu serius, Paulus menyarankan untuk tidak bergaul atau tidak bersekutu. Janganlah bergaul jauh dari gereja sebagai metode untuk ketertiban, untuk disiplin gereja. Ketika ketidaktaatan tidak begitu serius seperti dalam kasus ini, ia menyarankan disiplin dengan celaan atau kencaman saja. Gereja harus membuat jelas bahwa tidaklah menyetujui perilaku yang salah, perilaku yang menyimpang dari saudara atau saudari, dan bahwa ia harus mengoreksi perilakunya sendiri dalam jangka waktu yang wajar. Mari kita amati bahwa teguran ini dapat ditemukan di antara dua kalimat yang menunjukkan cara ketika kita harus memulai menegur atau mendisiplin seseorang atau jemaat. Janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik, dan janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Jika kita ingin ketertiban atau kedisiplinan gereja kembali seperti semula, kita harus mengikuti contoh atau metode Yesus dalam Matius 18 ayat 15-17. Tetapi yang terutama, Rasul menuliskan, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jangan mendengarkan desas-desus tentang saudara atas saudari. Sangat berhati-hatilah bagaimana Anda memberikan celaan tentang sesamamu. Tanyakan kepada orang yang membawa tuduhan itu, apakah ia telah menuruti firman Allah berkenaan dengan permasalahan ini. Kristus telah memberikan petunjuk yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Pergilah kepada saudaramu dan beritahukan kepada kesalahannya antara engkau dan dia seorang diri. Jangan mencari alasan untuk hal ini. Mengatakan tidak ada keluhan pribadi antara seorang yang tertuduh dan saya sendiri. Aturan yang diberikan oleh Kristus begitu pasti, begitu jelas bahwa alasan ini tidak sah. Apakah ada keluhan atau tidak antara Anda dan seseorang yang tertuduh? Perintah Kristus adalah sama. Saudaramu membutuhkan bantuan. Katakan padanya, bukan orang lain, bahwa laporan sedang beredar tentang dirinya. Beri dia kesempatan untuk menjelaskan. Adalah mungkin bahwa laporan itu tidak benar dan bahwa kesulitan dapat diluruskan oleh beberapa penjelasan sederhana. Perlakuan ini adalah hak setiap orang sekiranya di dalam kesalahan. Demikian penjelasan dari saya tentang poin-poin penting di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai pasal 3 ayatnya ke-15. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.